Selamat datang di salah satu pemandangan paling surreal di planet kita. Sebuah tempat yang ketika pertama kali Anda lihat, akan langsung menantang semua pemahaman Anda tentang arsitektur, spiritualitas, dan batas ketahanan manusia. Inilah Seda, atau yang juga dikenal sebagai Sertar, kota merah yang tersembunyi jauh di pegunungan terpencil Prefektur Otonomi Tibet Gars, Provinsi Sichuan, Tiongkok. Coba bayangkan, sebuah lautan, tapi lautan ini tidak terbuat dari air. Ia adalah samudra tak berujung dari ribuan atap kayu kecil berwarna merah tua yang saling berhimpitan dan tumpah ruah memenuhi setiap jengkal lereng lembah yang curam. Pemandangan yang luar biasa ini adalah ciri khas utama Seda, dan setiap rumah kecil ini adalah tempat tinggal bagi ribuan biksu dan biarawati yang sedang menempuh jalan spiritual mereka di Larunggar Buddhist Academy. Akademi Buddhis Larunggar bukan sekadar biara biasa. Ia adalah pemukiman Buddhis terbesar di dunia. Didirikan pada tahun 1980 oleh seorang lama visioner bernama Henpo Jigme Vansop. Akademi ini dengan cepat menjadi mercusuar bagi puluhan ribu siswa dari seluruh dunia. Mereka datang ke sini, ke tempat terpencil ini, untuk mendalami filosofi Buddhis Tibet yang kompleks, meditasi, dan hukum-hukum keagamaan. Rumah-rumah merah yang terlihat identik ini bukanlah rumah keluarga dalam artian tradisional. Mereka adalah asrama-asrama sederhana, tempat para pencari pencerahan ini tinggal. Dan ketika saya bilang sederhana, saya benar-benar bersungguh-sungguh. Kehidupan di Seda sangat jauh dari kata mewah. Ini adalah definisi dari kehidupan asketik. Rumah-rumahnya kecil, dibangun dari kayu sederhana, dan seringkali tidak memiliki pemanas modern yang memadai. Ini adalah sebuah tantangan besar, mengingat lokasi geografisnya yang ekstrem. Dan lokasi inilah kunci dari keseluruhan cerita Seda. Kota ini tidak berada di dataran rendah yang nyaman. Seda berdiri tegak di ketinggian lebih dari 4.000 meter di atas permukaan laut. Bayangkan, 4.000 meter. Itu menjadikannya salah satu permukiman manusia permanen tertinggi dan terpadat di dunia. Udara di sini sangat tipis dan dingin. Setiap tarikan napas terasa lebih berat. Menjadi pengingat konstan akan ketahanan fisik luar biasa yang dibutuhkan hanya untuk hidup. Apalagi belajar dengan intens di sini. Di ketinggian ini, melakukan aktivitas sederhana saja bisa terasa sangat melelahkan bagi orang yang tidak terbiasa. Tapi bagi penduduk Larunggar, ini adalah bagian dari disiplin mereka. Selain tantangan fisik dari ketinggian, aturan spiritual di Larunggar juga sangat ketat. Disiplin adalah inti dari segalanya. Salah satu prinsip yang paling mencolok dan terlihat secara fisik adalah pemisahan gender yang ketat. Lembah ini secara harfiah dibagi menjadi dua. Satu sisi untuk para biksu pria, dan sisi lainnya untuk para biarawati wanita. Area tempat tinggal dan ruang belajar mereka benar-benar terpisah. Hal ini dilakukan untuk memastikan fokus mereka sepenuhnya tercurah pada studi keagamaan, bebas dari gangguan duniawi. Namun di tengah semua kerasnya kehidupan ini, ada keindahan yang tak terlukiskan. Dari kayahan, pemandangan lembah ini sungguh magis. Saat siang hari, kontras warna merah tua, ribuan rumah dengan hijaunya padang rumput di musim panas, atau putihnya salju tebal di musim dingin, menciptakan sebuah kanvas alam yang tak ada duanya di dunia. Ini adalah pemandangan yang akan terpatri selamanya dalam ingatan Anda. Namun, keajaiban visual yang paling spektakuler mungkin terjadi saat malam tiba. Ketika matahari terbenam di balik puncak-puncak gunung, satu persatu lampu kecil mulai menyala dari jendela-jendela ribuan asrama ini. Secara perlahan, seluruh lembah berubah menjadi permadani cahaya yang berkelip, seolah-olah semua bintang di langit telah jatuh ke bumi dan berkumpul di satu tempat suci ini. Momen inilah yang membuat banyak pengunjung merasa seolah-olah mereka telah melangkah ke dunia lain. Sebuah dunia yang dipenuhi kedamaian dan spiritualitas murni. Sayangnya, keindahan spiritual dan arsitektur yang unik ini datang dengan tantangan besar di era modern, yaitu masalah akses. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah Tiongkok telah melakukan restrukturisasi besar-besaran di Larunggar,
ribuan rumah telah dibongkar. Alasan resmi yang diberikan adalah untuk keselamatan, terutama pencegahan risiko kebakaran yang sangat tinggi di pemukiman kayu yang padat, dan untuk mengendalikan kepadatan penduduk yang terus bertambah. Konsekuensi dari restrukturisasi ini, ditambah dengan sensitivitas politik di kawasan Tibet, adalah pembatasan akses yang semakin ketat bagi wisatawan, terutama wisatawan asing. Seringkali, izin masuk khusus atau travel permit sangat sulit didapatkan, dibatasi, atau bahkan area ini ditutup sepenuhnya untuk pengunjung luar tanpa pemberitahuan sebelumnya. Mengunjungi Seda saat ini memerlukan perencanaan yang matang dan sedikit keberuntungan. Meskipun menghadapi berbagai tantangan, Seda, kota merah di puncak dunia, tetap berdiri sebagai monumen kekokohan spiritual manusia. Ia adalah bukti nyata bahwa di tengah pegunungan yang paling terpencil dan keras sekalipun, puluhan ribu jiwa memilih jalan hidup yang sederhana dan asketik demi mengejar pengetahuan dan pencerahan. Seda adalah kota yang hidup, bernapas di puncak dunia, menyimpan rahasia keindahan arsitektur yang lahir dari keyakinan dan menjadi pengingat abadi akan perjuangan yang terus berlangsung antara tradisi, spiritualitas murni dan tuntutan kontrol dunia modern. Sebuah tempat yang mengajarkan kita tentang kekuatan iman dan batas ketahanan manusia. Terima kasih telah menemani perjalanan kita ke Seda. Jika Anda menyukai konten seperti ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video kami berikutnya.